1.2 Presiden telah dilantik, lalu bagaimana dengan pilkada? Mari kita merenung dalam sebuah perjalanan yang rasanya sulit untuk kita lupakan, yakni refleksi penyelenggaraan pemilihan sebelumnya dan pelajaran yang dapat kita petik untuk Pilkada 2024 mendatang. Ada banyak pelajaran penting yang dapat kita petik agar kemudian Pilkada yang kelak akan dilaksanakan pada bulan November nanti dapat bermanfaat bagi kita semua rakyat Indonesia. Dalam episode kali ini, kami akan menyajikan data-data yang berkaitan dengan penyelenggaraan proses pemilihan, termasuk di dalamnya data indeks kerawanan pemilu yang baru saja kita laksanakan, data tren calon tunggal pada pilkada terdahulu, dan terakhir data abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Mari kita perhatikan data yang diambil dari Badan Pengawas Pemilu yang merilis indeks kerawanan pemilu tahun 2024 atau yang dikenal juga dengan IKP 2024. IKP atau Indeks Kerawanan Pemilu merupakan instrumen deteksi dini dari potensi kerawanan Indonesia yang hendak melangsungkan pemilu atau pilkada. Sehingga segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilihan yang demokratis dapat diantisipasi, diminimalkan, dan dicegah. Setidaknya terdapat 4 dimensi yang menjadi porsi penilaian, yakni pertama, dimensi konteks sosial politik yang mencakup keamanan, otoritas penyelenggara pemilu, dan otoritas penyelenggara negara. Yang kedua, dimensi penyelenggaraan pemilu yang mencakup hak memilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, pengawasan pemilu, adjudikasi, dan keberatan pemilu. Lalu ketiga, ada dimensi kontestasi yang mencakup hak dipilih dan kampanye calon. Dan yang terakhir, yang keempat, yakni dimensi partisipasi yang mencakup partisipasi pemilih dan partisipasi kelompok masyarakat. Dalam data yang dimuat KPU, setidaknya terdapat 5 provinsi yang dianggap paling rawan. Dimulai pertama dengan DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur. Satu daerah yang menarik untuk kita perhatikan adalah Maluku Utara. Jika kita melihat data, Maluku Utara mencapai skor maksimal untuk 2 dimensi, yakni dimensi sosial politik dengan skor 100 dan dimensi konsentrasi dengan skor yang sama, yakni 100. Indikator penyumbang utama tingkat kerawanan sosial politik di Maluku Utara adalah adanya kerusuhan berbasis SARA, terganggunya tahapan pemilu karena pandemik, intimidasi terhadap penyelenggara pemilu, pengerusakan fasilitas dan penyelenggaraan, dan terakhir, persoalan netralitas ASN dan TNI Polri. Sementara itu, untuk dimensi kontestasinya, pelanggaran masa kampanye, materi ujaran kebencian dalam kampanye nyata, maupun media online, konflik antar pendukung, dan politik uang, merupakan kasus-kasus dengan tingkat keseriusan yang tinggi sehingga patut untuk kita awasi lebih jauh. Ini menunjukkan tantangan nyata yang dihadapi dalam menjalankan proses demokrasi pada tingkatan daerah. Oleh karena itu, dalam menjelang Pilkada 2024, kita perlu lebih waspada dan proaktif dalam menangani berbagai potensi konflik dan pelanggaran yang mungkin saja akan terjadi. Oke, bergeser sedikit dari indeks kerawanan pemilu tahun 2024, tampaknya terdapat tren yang cukup menarik dari buah panjang perjalanan pilkada terdahulu, yakni adanya peningkatan tren calon tunggal dalam Pilkada 2015, 2017, 2018, hingga 2020. Kembali menilik dari data Bawaslu, pada Pilkada 2015, hanya terdapat 3 calon tunggal yang muncul. Namun, 2 tahun berselang, yakni pada tahun 2017, atau pada Pilkada 2017, jumlah calon tunggal meningkat drastis menjadi 3 kali lipat, dari yang awalnya 3 menjadi 9. Kemudian, setahun berlalu, dalam Pilkada 2018, jumlah calon tunggal terus bertambah menjadi 16, dan puncaknya, pada Pilkada 2020, angkanya melonjak drastis menjadi 25 calon tunggal. Data ini menunjukkan pola yang cukup konsisten dalam peningkatan jumlah calon tunggal dari satu pilkada ke pilkada berikutnya. Yang menarik, dari sekian banyak atau dari seluruh
calon tunggal, yakni 25 calon tunggal sepanjang sejarah pilkada berlangsung, semuanya berhasil memenangkan pertarungan mereka. Hanya saja kekalahan pernah terjadi sekali pada pilkada 2018 di Makassar. Dari data ini kita bisa melihat bagaimana cukup menarik tentang dinamika politik lokal di Indonesia, di mana calon tunggal semakin mendapatkan tempat di panggung politik dan keberhasilan mereka menunjukkan pola yang menarik untuk kita perhatikan bersama. Akankah pola yang sama akan terulang pada pilkada mendatang? Dan terakhir, tidak kalah pentingnya, mari kita juga membahas data mengenai penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power dalam pemilihan serentak tahun 2020. Menurut Badan Pengawas Pemilu, telah dikeluarkan 10 rekomendasi pembatalan pasangan calon dinyatakan melanggar ketentuan pasal 71 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Rekomendasi pembatalan pasangan calon tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. 3 dari 10 kasus yang direkomendasikan menyangkut pelanggaran pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur larangan melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri. Dari data ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan masih menjadi isu serius dalam konteks pemilihan di Indonesia. Oleh karenanya, perlu adanya penegakan hukum yang tegas dan transparan untuk mencegah praktik-praktik yang merusak integritas berjalannya proses demokrasi. Lalu pertanyaannya adalah, akankah pada penyelenggaraan Pilkada 2024 nanti kita masih harus khawatir dengan masalah-masalah ini yang kita khawatirkan memiliki potensi mempengaruhi penyelenggaraan Pilkada 2024 kelak? Kendati demikian, marilah kita memandang masa depan. Meskipun tantangan dalam proses demokrasi itu selalu ada, entah sampai kapanpun, namun tetap saja kita memiliki kekuatan untuk mengatasi dan memperbaikinya melalui kesadaran, partisipasi aktif, dan komitmen untuk menjaga integritas. Kita semua bisa menjadikan proses Pilkada 2024 sebagai momentum untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi Indonesia. Bersama, kita bisa mencapai kemenangan yang menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Salam kemenangan.